ibadah saum yang merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada kita semua, satu-satunya jenis ibadah yang memerlukan waktu paling lama 1 bulan. Ibadah itu beberapa menit aja, ibadah haji beberapa hari aja selesai. Saum Ramadan 30 hari, paling cepat 29 hari. Oleh karena itu pantas kalau ibadah saum itu memerlukan stamina yang baik. Biasanya pada hari-hari terakhir itu staminanya menurun, Pak. Normal semua. Lelah, bosan, capek, letih. Saum. Kalau ada menyatakan dibilang enggak, biasa-biasa aja. Enggak. Mesti orang merasa lelah, bosan, capek. Memang karakter saum seperti itu. Dan Allah Maha tahu itu semua. Allah sebagai pencipta kita, dia tahu. Sehingga Allah tutup di 10 hari terakhir itu dengan ibadah, amalan yang mendorong orang untuk bangkit semangat lagi. Diiming-imingi apa? Dengan malam Lailatul Qadar. Itu cara Allah memberikan apa? Memacu kita agar kita semangat kembali. Sehingga digairah kembali kan untuk tetap melaksanakan ibadah saum. Malam Lailatul Qadar yang kata Imam Muwatta dalam Imam Malik dan kitab Al-Muwatta itu, dulu Rasulullah SAW itu sering merenung tentang usia umatnya yang antara 60 sampai 70 tahun tuh, ya. Sehingga dia bilang umat kaum terdahulu itu umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun bahkan. Tapi umatku dia bilang hanya 40, 60 sampai 70 tahun. Bagaimana dengan amalnya? Kegalauan ini kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kalau turunkan tuh surat Al-Qadar tuh. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa beramal, ya, pada malam Lailatul Qadar itu sekali itu, maka kita akan mendapatkan akselerasi selama 84 tahun ibadah. Bapak bayangkan kalau kita bisa seumur kita mendapatkan 12 kali mendapatkan malam Lailatul Qadar, sama kita dengan ibadah selama 1000 tahun, menyamai usianya Nabi Adam alaihissalam, bahkan melebihi usianya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita bisa mendapatkan 12 kali selama hidup kita malam Lailatul Qadar, bagaimana caranya? Kata para ulama, kata al-lailah itu, ya, kalau lailan itu maknanya malam, ujung malam akhir tuh. Sepertiga malam tadi itu disebut lailan, ya, kumil lailan. Tapi kalau misalnya al-lail itu sesudah isya. Tapi kalau lailatan, ya, Lailatul Qadar itu sesudah maghrib. Sehingga siapa saja yang bisa melaksanakan sholat isya berjamaah itu, ya, di 10 hari terakhir itu, maka dipastikan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah, ya, minimal itu. Dia bisa laksanakan sholat isya berjamaah, maka dia dapatkan malam Lailatul Qadar. Karena mulai dari situlah, sesudah maghrib tuh isya kita dapat. Tapi kalau misalnya tarawih, qiyamul lail itu harus dilaksanakan setelah isya, baru dia boleh tuh, ya. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu beriktikaf tuh. Dulu kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang panjang tuh, Rasul itu mencari Lailatul Qadar itu dengan iktikaf dari mulai 10 hari pertama, 10 hari kedua pertengahan Ramadan, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai kemudian Jibril memberitahukan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan pada
malam terakhir pada bulan Ramadan. Lalu kemudian Siti Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashr awahir min Ramadan. Bersegeralah, bersemangatlah, bergairahlah kalian meraih malam Lailatul Qadar itu yang adanya di bilangan-bilangan ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada hadis lain juga Siti Aisyah, malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada 7 hari terakhir di malam-malam Ramadan. Jadi ini merupakan hadis saja kita boleh memilih, Pak. Ya. Apakah Bapak ingin meraihnya tuh di masjid dari mulai tanggal 1 Ramadan? Boleh. Tanggal 11 Ramadan? Boleh. Tanggal 21 Ramadan? Boleh. Allah melalui Rasul memberikan kesempatan ruang kepada kita seluas-luasnya. I'tikaf para ulama membagi, Pak. Kalau i'tikaf yang dimaksudkan dalam hadis itu, Pak ya, Rasulullah berkata, i'takafa Rasulullah sallam fil ashr awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maksudnya orang yang berdiam diri. Iktikaf tadi al-habs, Pak, di penjara. Jadi orang iktikaf itu di penjara, di masjid tuh, ya. Dia nggak boleh keluar. Pokoknya dalam masjid aja, lingkungan masjid lah. Makan di masjid, beribadah di masjid, semua. Dan nggak boleh berhubungan. Baik laki-laki maupun perempuan, boleh. Tapi kalau perempuan ada syarat, harus dengan suami atau dia single. Maksudnya janda, ya. Tapi kalau misalnya sendiri dia tidak boleh. Anak pemudi tidak boleh. Ya, tapi kalau janda dia boleh. Atau bersama suami. Tapi kalau sendiri dia punya suami, istrinya iktikaf di masjid nggak boleh, Pak. Harus dengan suami. Bagaimana kalau misalnya seorang itu iktikaf di rumah? Kalau menurut Imam Hanafi, Pak, boleh. Asal di rumah itu ada namanya Masjid Al-Bait. Apa Masjid Al-Bait itu? Musola rumah tuh ya, di kamar ada musola tuh. Boleh. Kalau di rumah di kampung saya namanya pasolatan, ya. Ada sudut kamar tuh, dipakai ada mihrab sana. Dulu kan Siti Maryam juga iktikaf di rumahnya kan sendiri tuh kan, bukan di masjid ya, iktikaf Maryam tuh. Lah boleh. Jadi iktikaf itu dibagi dua. Ada iktikaf yang khusus hanya dipraktikkan pada bulan Ramadan, dan ada iktikaf yang sifatnya umum. Kapan saja iktikaf itu boleh dilakukan. Ya. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan, mau pagi, siang, malam boleh iktikaf ya. Minimal kata Imam Syafi'i 1 jam kalian ada di masjid, maka dia boleh iktikaf. Jadi nih kalau Bapak misalnya kalau mau ikut Imam Ar-Rafi, Imam Hanafi, Bapak boleh di rumah iktikaf di sudut ada Masjid Al-Bait di rumah itu, tapi bersama keluarga. Ajak anak istri ya, iktikaf bareng-bareng. Mimpin sholat ya. Terus si ibu suruh ceramah, anak-anak suruh azan qomat. Itu lebih nikmat, Pak. Ya. Bapak boleh praktekkan. Lah kalau kita misalnya iktikaf cuma sepotong 1 malam aja tuh ya, mulai jam 12 sampai subuh misalnya, itu masuk iktikaf yang umum ya, yang umum. Kalau yang khusus dia harus 10 hari itu bermalam terus di masjid itu, pagi siang malam udah di masjid. Tapi kalau sebagian boleh, itu juga bagus. Sudah bagus lah, ada usaha sebagai bentuk pembelajaran kita iktikaf di masjid ya. Nanti suatu saat ke depan Bapak sanggup 10 hari itu full dari pagi sampai pagi lagi di masjid, itu lebih bagus. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf yang umum itu kapan saja boleh kita lakukan. Hari ini Bapak mendengarkan kultum ini juga iktikaf. Iktikaf mendengarkan kultum. Sholat Jumat duduk tuh menanti khutbah, mendengarkan khutbah, itu juga iktikaf. Pendek kata kalau 1 saat Bapak duduk di masjid,
ada yang menyebutkan 1 jam atau beberapa saat saja dia diniatkan sebagai iktikaf. Hanya kalau datang masuk ke masjid tuh disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid tuh, ya. Sholat dulu 2 rakaat, lalu duduk iktikaf. Nggak boleh kalau dia datang ke masjid tidak iktikaf. Jadi iktikaf itu Bapak pilih boleh. Apakah mau di masjid atau di rumah boleh. Asal di rumah ada catatan sudut, ya. Ada Masjid Al-Bait, ada pasolatan tuh. Di sanalah Bapak iktikaf, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailatul Qadar juga begitu. Dia tidak turun bukan hanya di masjid, di rumah pun bisa turun. Pada kata selama Bapak ibadah baik di masjid maupun di rumah, maka Lailatul Qadar akan menjumpai. Kalau kita waktu itu dalam keadaan ibadah. Hanya kalau kita di masjid sepanjang hari itu tentu berlipat ganda ganjarannya tuh, ya. Tapi kita ingin agar amalan kita ini lebih banyak. Jangan hanya memang mendapatkan Lailatul Qadar cukup dengan sholat Isya cukup. Kita bisa dapatkan. Kalau sholat Isya itu tepat pada waktu malam Lailatul Qadar. Kita tidak ingin cuma dapatkan sedikit, kita ingin dapat banyak. Karena Ramadan ini kan bulan ganjaran yang melimpah. Kita ingin dapat banyak. Malam penuh ampunan, malam dilipatkan dengan keberkahan, bahkan malam 1000 bulan. Itu yang kita inginkan. Agar kalau kita misalnya 12 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama derajatnya dengan mendapatkan amalan 1000 tahun. Gitu. Kembali. Jadi saya mengajak kepada semua agar bisa mencoba belajar untuk iktikaf di Masjid Muhajirin ini, sekalipun ya iktikaf yang sifatnya umum, iktikaf mutlak dari jam 12 malam sampai subuh misalnya, itu masuk iktikaf mutlak, ya, iktikaf yang sifat umum. Kalau Bapak bernazar boleh, bernazar iktikaf sebagian boleh. Tapi nanti suatu saat kalau ada waktu, ya, di rumah ada cukup dapur, ya, untuk biaya anak-anak dan sebagainya, Bapak boleh praktikkan iktikaf 10 hari atau 20 atau 30 hari di masjid full, gak pulang-pulang, ya. Itu yang kita harapkan. Kalau kita sudah merasa siap, mudah-mudahan Allah memberikan kesanggupan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, agar kita diberi kesiapan untuk melaksanakan iktikaf sesuai dengan sunnah. Apa maknanya sesuai dengan syariat? Apa maknanya 10 hari tetap ada di masjid?